Nah, coba setelah saya menyinggung malam kemarin, ada nggak yang mencoba membaca dan merenungi apa yang saya tulis? Ada nggak? Mengenai kata gala yang itu secara pengertian luasnya gimana? Maksudnya? Yang dituliskan itu untuk pemahaman luasnya kan ada firman. Apa firman itu dari ucapan, apa yang tumbuh dari kayak rasanya. Itu kan harus dipraktekkan, Mas. Harus dipraktekkan. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu, karena di dalam tubuhmu ada firman. Masa nggak ngerti? Bukan luas, masa nggak ngerti maksudnya? Ya. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu, karena di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang dapat menjamin jiwa ragamu, hidup matimu, dunia akhiratmu. Masa nggak ngerti maksudnya? Nah. Minumlah air itu karena minumlah air itu karena air itu bisa menyegarkan tenggorokanmu. Masa nggak ngerti? Itu satu misal saya membaca tulisan itu berarti saya memerintah diri saya sendiri untuk menggali rasa kan? Masa nggak ngerti? Saya SR loh sekolahnya. Kemudian itu kalau pemahaman saya apa mungkin kalau orang Jawa lagi jiut rosoloro dan jiut mangga. Tidak, terlalu jauh panjenengan memaknai. Sana Upin sedang kadangan sana Upin sana. Terlalu jauh panjenengan memaknai itu, terlalu jauh. Itu sederhana banget kok. Satu misal saya punya pertanyaan gitu ya. Caranya mencangkul tanah itu bagaimana ya? Caranya mencangkul tanah itu bagaimana ya? Nah, ketika pertanyaan itu ada di dalam diri saya membaca tulisan itu. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu, karena di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang bla 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 bla. Berarti caranya agar supaya mengetahui caranya, tekniknya nyangkul tanah, saya harus menggali rasa yang ada di dalam diri saya. Dengan seperti itu, saya akan menguasai ilmu mencangkul tanah. Saya yang membaca berarti saya memerintah diri saya sendiri untuk menggali rasa yang ada di seluruh tubuh saya. Sesederhana itu panjenengan nggak paham. Masih belum klik kan ya? Tuh kan? Itu kan bahasa perintah itu. Misalkan jenengan punya masalah ya, jenengan punya masalah membaca tulisan itu. Nah, tulisan itu udah ngasih jawaban loh untuk masalah panjenengan. Kira-kira gitu enggak? Bisa, saya ingin tahu Tuhan itu seperti apa. Dengan tulisan itu loh panjenengan dapat jawabannya, dapat. Oh, berarti supaya saya itu tahu Tuhan saya harus menggali rasa nih. Rasa yang ada di seluruh tubuh saya gali. Sesederhana itu, panjenengan enggak paham.
Upin, Upin, Upin. Jangan nak, nah jangan, nah pinter. Upin, ini coba pinternya, nang Upin, Upin, itu pinter. Upin sana lagi. Ini lagi kadangan Upin, lagi kadangan. Ini pinter, kasihkan, sana. Berarti bisa disimpulkan yang sampai Padang itu sumber Pak Habib. Sumber. Tulisan sesederhana itu yang di sana banyak udah bingung bagaimana kalau baca itu. Gini, satu misal saya kasih contoh ini ya. Ada sebuah hadis populer. Nah, kita kan muslim nih ya. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari sangat viral dan populer. Di dalam dada setiap manusia itu ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu tersebut hati. Coba apa yang akan panjenengan lakukan dengan firman apa dengan hadis itu? Bingung. Menggali. Ini sama dengan ini sama mirip. Coba apa yang panjenengan lakukan? Menggali isi hati. Menggali isi hati sampean itu gimana? Kalau ini galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang dapat menjamin jiwa ragamu, dunia akhiratmu, hidup matimu. Ini sama. Di dalam dada Adam, kalau dihadiskan seperti itu. Di dalam dada setiap manusia itu ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging ini tersebut hati. Coba apa yang panjenengan lakukan? Memelihara hati. Coba apa yang panjenengan lakukan? Kalau menurut saya itu sanepan. Pemahaman saya itu karena pengertian yang itu dengan pemahaman ini kalau memang belum melaksanakan nggak paham. Karena kalau pengertian bersihnya hati dalam yang kebiasaan sehari, kebiasaan yang saya lakukan itu bersih hati itu berarti perilaku. Kalau pengertian menggali rasa dalam hidup itu lain makna lagi, bukan di situ lagi. Bukan itu yang saya tanyakan. Dengan kaca benggala, dengan hadis tadi, apa yang akan panjenengan lakukan? Sederhana kan pertanyaan saya. Apa yang akan panjenengan lakukan? Soalnya jawab ini sama gitu loh ya. Kaca benggala dengan hadis yang saya maksud tadi, ini sama ini. Coba dengan kaca benggala dan hadis itu apa yang panjenengan lakukan? Enggak nyambung, Mas. Enggak nyambung. Coba perhatikan. Kaca benggalanya, kaca benggalanya seperti ini. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Karena di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang dapat menjamin jiwa ragamu, hidup matimu, dunia akhiratmu. Ini kaca benggalanya. Ini sama dengan sebuah hadis paling populer. Ini sangat terkenal, hadis riwayat Bukhari. Bunyinya, di dalam setiap dada manusia itu ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Yang jika kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging ini tersebut
hati. Coba dengan kaca benggala dan hadis riwayat Bukhari ini, apa yang akan panjenengan lakukan coba? Kalau panjenengan sampai nggak tahu, pantas panjenengan bingung selama ini. Karena kadang-kadang kita nggak menghitung kata hati. Ini bukan tentang kata hati, bukan ini. Ayo coba. Nggak paham ya? Kayaknya ya paham tapi kayak belum gitu. Di dalam setiap dada manusia ada segumpal daging, yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Yang jika ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu tersebut hati. Yang harus kita dengan hadis ini, yang harus kita lakukan, kalau kita ingin mendapat kebaikan, kalau kita ingin baik, berarti harus membersihkan hati dan menjaga hatinya, kan? Ya. Kalau kita ingin buruk dan mendapat keburukan, berarti hatinya tidak perlu dibersihkan, tidak perlu dijaga, kan? Kira-kira gitu enggak? Ya. Ya. Yang harus kita lakukan tentang hadis itu kira-kira gitu enggak? Nah ini sama, galilah rasa yang meliput, ini sama ini. Berarti kalau kita ingin mengerti, ingin memahami, ingin mengetahui, berarti kita harus menggali rasa yang ada di seluruh tubuh kita. Gimana? Rasa apa? Rasa apa saja yang ada di dalam dirimu, kan seluruh tubuh. Rasa apa saja? Rasa mumet, rasa kacau, rasa pusing, rasa enak, ya semuanya. Kan gitu. Bagaimana kepriben? Iya. Rasanya. Bukan apa ya semua yang kita lakukan, bukan. Ini galilah rasa, kan gitu. Harusnya kan gitu. Sampai itu pantesan. Padahal hadis itu dari zaman bahula sampai sekarang, dan panjenengan pasti pernah baca hadis itu. Panjenengan tetap seperti itu. Karena apa? Karena setelah membaca hadis itu panjenengan tidak melakukan gitu. Padahal dengan hadis itu gampang banget. Satu misal saya punya masalah hutang nih ya. Nah, ini nih. Satu misal saya punya masalah hutang. Entah gimana caranya kok saya membuka kitab, ketemu hadis itu gitu loh. Di dalam setiap dada manusia ada segumpal daging, yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu tersebut hati. Saya sedang punya masalah hutang nih. Saya praktek. Karena apa? Karena saya ingin menyelesaikan hutang nih. Saya praktek membersihkan hati saya. Kemudian menjaganya agar tetap selalu bersih. Dengan seperti itu, diri saya baik, di luar diri saya pun baik. Nah, karena di luar diri saya juga menjadi baik, masalah utang itu kan nggak baik. Teratasi. Teratasi. Misal contoh lagi. Misal contoh lagi, saya mengalami kegagalan usaha, bisnis bangkrut, rezekinya seret dan lain bla 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 bla. Dengan permasalahan-permasalahan itu saya membuka kitab, ketemu hadis tersebut. Di dalam setiap dada manusia ada, kemudian selesai, Mas. Selesai. Oke. Lah ini sama dengan kaca benggala tadi, itu sama gitu loh. Sama. Hanya perbedaannya, kalau hadis tadi kan intinya kebersihan hati.
Nah, kalau kaca benggala ini kan intinya rasa. Bedanya hanya di situ. Menggali rasa dengan membersihkan hati. Bedanya. Tapi intinya kan sama. Tuh. Pantesan banyak muslim yang buruk hatinya nggak tahu maksud daripada hadis tersebut. Tuh. Paham? Ketika panjenengan membaca kaca benggala, berarti diri panjenengan sendiri itu memerintah panjenengan untuk menggali rasa yang ada di seluruh tubuh panjenengan. Kenapa panjenengan bingung disuruh menggali rasa? Bingung. Jangan-jangan semua orang yang berkeyakinan ndak maksud nih dengan hadis tersebut ya. Makanya rajin sekali tuh membuli, berbohong, mengfitnah, mengadu domba, syirik, iri, dengki, kan rajin semua itu tentang hal itu. Karena gagal paham tentang hadis tadi. Tuh. Sebenarnya makanya saya enggak pernah menuding apapun itu salah gitu loh. Enggak pernah saya menuding. Karena apa? Karena apapun itu benar semua. Yang enggak benar itu kan yang mempelajari. Kalau yang dipelajari itu benar. Salah satu contohnya agama. Enggak ada satupun agama yang salah, itu enggak ada. Semua agama itu benar. Iya, yang nggak bener ini kan yang mempelajari agama ini tadi. Nah, salah satu contohnya tentang hadis itu tadi. Salah satu contohnya. Coba kalau setiap penganut agama mengkaji hadis yang berbunyi, di dalam setiap dada manusia itu ada segumpal daging yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu tersebut hati. Coba kalau semua penganut agamanya mengkaji itu dan mempraktekkan itu. Kira-kira ada nggak saling tuding? Ini baru saling tuding ya, belum parah nih. Setidak-tidaknya itu ada nggak saling nuding? Nggak akan ada, Mas. Nggak akan ada. Bukan cuma sampai di situ. Apapun bentuk permasalahan dunia terselesaikan di situ. Baik ini kan sempit itu ya. Baik itu sempit. Ya ini kalau dibahas kan luas. Baik itu kan simpel, singkat. Namun sesungguhnya itu kan luas. Sehat itu juga termasuk baik. Tidak punya utang itu juga termasuk baik. Sukses itu juga termasuk baik. Cerdas itu juga termasuk baik kan. Nah. Coba gimana itu? Sekali lagi, untungnya yang sedang panjenengan kaji adalah Wahyu Pancagaib. Untungnya itu di situ. Karena apa? Karena sesungguhnya Wahyu Pancagaib tanpa dikaji sekalipun kita akan mengerti gitu. Pada akhirnya itu kita akan mengerti, akan memahami, akan mengetahui. Hanya dengan dijalankan tok itu loh. Nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, tapi menjalankan. Entah pada akhirnya kapan, pasti akan mengerti, memahami, dan mengetahui. Itu loh Wahyu Pancagaib. Coba kalau yang lain, wow,
jatuh bangun panjenengan. Nggak akan pernah mengerti itu. Kadangan kita malam ini adalah tentang proses perjalanan kehidupan manusia di dunia. Proses perjalanan manusia hidup di dunia itu, ini berawal dari kebutuhan. Berawal dari kebutuhan, berawal dari keperluan, atau berawal dari keinginan. Artinya, ketika pertama kali manusia hidup itu merasa punya kebutuhan, merasa punya kepentingan, merasa punya kemauan atau keinginan, berarti dimulai dari situ dia sedang start melakukan perjalanan. Lah, kemauan, kepentingan, kebutuhan atau keinginan, lah ini yang bervariasi. Yang bervariasi dan yang akan menentukan lama atau tidaknya proses perjalanan hidupnya di dunia. Bermula dari kebutuhan atau kepentingan atau keinginan atau kemauan, maka seseorang sudah pasti akan melakukan pencarian. Lah, pencarian dari apa yang diinginkan, yang dimaui, atau yang menjadi kepentingannya inilah yang akan menentukan lama atau tidaknya proses perjalanan kehidupannya di dunia. Misal contoh, kalau yang dicari bukan Tuhan, lah ini yang akan memperlama proses perjalanannya di kehidupan dunia ini. Namun, kalau yang dicari adalah Tuhan, lah ini yang akan mempersingkat proses perjalanan kehidupannya di dunia. Misal contoh, saya ingin punya uang atau mau memiliki uang atau butuh uang. Ketika saya punya keinginan tentang uang, maka dimulai dari situlah saya sesungguhnya sedang melakukan proses perjalanan kehidupan saya di dunia. Lah, ketika saya butuh uang dan ingin uang, saya mencari uang, proses pencariannya ya. Yang dicari adalah uang. Nah, ini saya akan mengalami proses perjalanan di kehidupan dunia ini sangat lama. Karena apa? Karena bukan Tuhan yang dicari. Sesungguhnya bukan Tuhan yang dicari. Dikarenakan saya ingin uang, butuh uang, kemudian saya mencari uang, maka dalam proses perjalanan kehidupan saya di dunia ini, pencarian ini saya menggunakan metode menghalalkan segala cara. Lah, dengan
teknik atau metode menghalalkan segala cara ini saya proses perjalanan kehidupan saya di dunia ini menjadi panjang di sini. Untuk selesai itu sangat lama. Karena apa? Karena dengan menghalalkan segala cara ini buntutnya banyak sekali. Buntutnya ngepang, dan semuanya itu adalah masalah baru. Dari masalah pertama tadi tentang uang. Nah, itu yang akan memperlama proses perjalanan kehidupan saya di dunia. Namun ketika saya ingin uang dan proses pencariannya adalah mencari cara atau teknik untuk mendapatkan uang, ini bisa mempersingkat proses perjalanan hidup saya di dunia. Karena apa? Karena pasti arahnya adalah ke Tuhan. Di luar kesadaran saya, arahnya pasti ke Tuhan. Kalau ketika saya butuh uang, yang saya cari adalah teknik untuk mendapatkan uang. Bukan mencari uang. Itu salah satu contohnya. Dan ketika saya mencari cara, teknik untuk mendapatkan uang, entah kapan waktunya dan di mana tempatnya, saya pasti, ini pasti loh ya, ini pasti. Saya pasti akan bertemu atau pasti saya akan mendapatkan kaca benggala tadi. Atau hadis yang saya singgung tadi. Entah kapan waktunya dan dimanapun tempatnya. Ini pasti loh. Ini pasti. Dan bentuknya entah itu tulisan, entah itu keluar dari mulut seseorang. Itu pasti akan saya dapatkan. Ini proses perjalanan manusia hidup di dunia yang sesungguhnya. Itu seperti itu. Seperti itu. Namun, dikarenakan ketika saya butuh uang, yang saya cari uang, lah ini yang jadi kacau hingga sekarang. Gitu lah. Itu yang kacau hingga sekarang. Terlebih lagi dengan sebuah pemahaman untuk bisa mendapatkan uang ya harus bekerja. Dengan bekerja kita bisa mendapat bayaran uang. Benar, tapi tidak baik. Karena apa? Karena kalau mindset kita, cara berpikir kita seperti itu, ketika kita butuh uang, maka saya harus bekerja. Karena dengan bekerja, saya akan mendapat bayaran uang. Ini nggak ada cukupnya, Mas. Tidak akan mencukupi kebutuhan saya tadi loh. Awalnya kan berangkat awalnya kan dari kebutuhan tadi. Bisanya ketemu judul uang itu kan karena kebutuhan tadi. Nah, uang yang saya dapatkan hasil kerja ini tidak akan mencukupi kebutuhan saya. Lah ini yang memperpanjang proses perjalanannya ini. Sehingga kerja terus. Ini saya ngambil satu contoh sisi saja. Kenapa bisa seperti itu, Pak Web? Kerja itu kan butuh pengalaman. Kerja itu kan butuh keahlian. Nah, kalau keahliannya di bawah standar, berapa uang yang akan diterima? Tidak akan mencukupi kebutuhan. Karena yang namanya pekerjaan itu butuh keahlian di situ. Gitu. Butuh keahlian di situ. Kalau tidak ahli, berarti kan jadi buruh tuh. Berapa sih gajinya buruh? Mencukupi kebutuhan. Tidak akan mencukupi kebutuhan sehari-hari gaji buruh. Itu kalau mindset atau cara berpikir kita untuk mendapatkan uang kita harus kerja. Lebih parah lagi,
Ketika kita butuh uang, kemudian segera bergegas mencari uang, lebih parah lagi. Karena apa? Karena prakteknya akan menghalalkan segala cara. Bisa mencuri, bisa menipu, bisa merampok, bisa membegal, bisa bekerja, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jual diri. Itu lebih parah lagi. Lah, dua hal ini yang akan memperlama proses perjalanan saya di kehidupan dunia ini. Namun ketika saya butuh uang, kemudian saya mencari cara, mencari teknik bagaimana untuk bisa mendapatkan uang, pasti. Ini pasti lagi, saya berani katakan pasti. Pasti kita akan menemukan seorang guru. Entah kapan waktunya, di mana tempatnya, kita pasti akan menemukan guru yang akan memberikan pelajaran-pelajaran tentang bagaimana untuk mendapatkan uang. Dan melalui guru ini, entah itu di tulisan atau langsung dari mulutnya sang guru itu, kita akan mendapatkan uni atau bacaan seperti kaca benggala dan hadis yang tadi saya singgung. Sehingga di dalam prakteknya sukses. Dan itu yang akan mempersingkat proses perjalanan hidup saya di dunia. Selanjutnya, setelah saya berhasil menguasai teknik atau cara untuk bisa mendapatkan uang, kemudian saya praktekkan dan saya berhasil mendapatkan uang, akan muncul secara otomatis akan muncul sebuah pertanyaan. Saya praktekkan A, berhasil. Saya praktekkan B, berhasil. Saya praktekkan C, berhasil. Saya praktekkan dimanapun selalu berhasil. Keberhasilan demi keberhasilan ini lambat laun akan menumbuhkan 4 pertanyaan. Siapa aku sebenarnya? Dari mana aku sebenarnya? Untuk apa aku sebenarnya? Dan hendak kemana aku sebenarnya? Nah, ini otomatis. Dan semua orang sesungguhnya mengalami ini. Karena memang ini proses perjalanan kehidupan di dunia. Jadi proses perjalanan kehidupan di dunia itu sesungguhnya seperti itu. Hanya saja ada yang sudah sampai di titik ini, ada yang belum. Nah, mereka yang belum sampai di titik ini, itu karena seperti yang saya contohkan tadi. Ketika dia butuh uang, di dalam prosesnya dia langsung mencari uang. Bukan mencari cara, bukan mencari teknik untuk bisa mendapatkan uang. Itu yang memperlama mereka untuk bisa sampai ke titik itu. Lah, 4 pertanyaan, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, ini yang akan menuntun diri saya masuk lebih dalam. Dan ketika saya masuk lebih dalam, ini saya nggak punya masalah. Kenapa saya katakan nggak punya masalah? Karena saya sudah berlimpah uang. Gitu loh. Saya sudah berlimpah uang. Dengan mempraktekkan soal pertama tadi kan, berhasil. Kan saya sudah punya kekayaan nih untuk bekal masuk ke dalam ini. Secara awam, saya akan masuk ke jalan spiritual. Ini otomatis. Dan ketika saya masuk ke dalam spiritual ini, saya akan melakukan pencarian kedua. Pencarian pertama tadi kan udah sukses tuh.
Sudah nggak bersambung, nggak ganti-ganti acara. Satu acara tapi udah sukses tuh. Satu pencarian sudah sukses. Nah, berlanjut ke pencarian kedua, yaitu mencari Tuhan. Karena apa? Karena spiritual intinya adalah mencari Tuhan kan. Loh, Tuhan kan kok dicari? Kan Tuhan ada. Iya, itu kan orang sudah paham. Ya, itu kan sudah paham. Namanya juga orang belum paham kan? Jadi inti daripada spiritual adalah mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan karena Tuhan itu adalah maha segalanya. Ini kan perjalanannya lebih panjang, lebih luas kan, lebih jauh dari satu tempat ke tempat lainnya. Belajar dan selalu belajar, dan itu pun nggak ada hambatan. Karena apa? Karena saya orang sukses. Pencarian pertama tadi loh, kuncinya ya, pencarian pertama tadi loh. Akhirnya artinya ketika saya berspiritual ini saya nggak punya masalah gitu loh, nggak punya masalah duniawi. Betapapun lamanya saya meninggalkan anak istri saya nggak akan kelaparan. Lawang saya kaya. Ya? Kuncinya dari awalnya dari pencarian pertama tadi. Sehingganya saya berspiritual itu tenang, enjoy. Dalam. Dari ini pindah itu, dan bla 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 bla. Ketemulah jati diri. Karena jawaban dari siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku adalah jati diri sejatinya manusia hidup. Ketemulah di situ. Ini otomatis. Di luar rancangan itu. Karena memang proses perjalanan kehidupan di dunia seperti itu. Nah, setelah mengetahui jati diri sejatinya manusia hidup, ini lebih tidak tergoyahkan lagi. Pencarian pertama tapi lebih tidak tergoyahkan lagi. Pencarian pertama tadi lebih tidak tergoyahkan lagi. Sehingganya dengan pede, dengan percaya diri penuh, selalu menjaga pikiran, karena pikiran bla 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 bla. Seiring berjalannya proses, berjalan, karena pikirannya terjaga, bermula dari pikiran yang terjaga, sehingganya Tuhan yang dia puja-puji kan 100% orisinil tuh di situ. Entah itu melalui wejangan dari seorang guru atau mengetahuinya dengan sendirinya bahwa di dalam dirinya ada 3 singgasana Tuhan. Nah, setelah entah mengetahui dari mulut guru atau mengetahui sendiri, setelah mengetahui bahwa di dalam dirinya ada 3 singgasana Tuhan, maka entah kapan waktunya dia akan bertemu dengan wahyu panca gaib. Dia pasti akan bertemu dengan wahyu panca gaib. Setelah dia bertemu dengan wahyu panca gaib, entah kapan lagi waktunya dia akan bertemu dengan wahyu panca laku atau iman. Nah, kalau wahyu panca gaib dan wahyu panca laku atau iman ini sudah dia dapatkan, dia sudah berada di ambang kesempurnaan. Tinggal bisa melakukan sendiri atau ada orang lain yang bersedia menemaninya. Tinggal itu saja. Itu proses perjalanan kehidupan di dunia yang sesungguhnya itu sebenarnya. Dan ini semua orang mengalami ini sebenarnya. Ada yang sudah sampai di titik kesadaran, ada yang belum. Yang belum sampai di titik kesadaran inilah yang saya ilustrasikan di awal tadi, ketika butuh uang, yang dicari uang. Itu yang memperlama.
Jadi tulisan-tulisan yang saya pajang di sini itu sesungguhnya tahapan-tahapan perjalanan spiritual saya. Ini menyampaikan saya ke sini, ini menyampaikan saya ke sini, ini menyampaikan saya ke sini. Nah itu. Dan itu otomatis di luar rancangan saya. Dan ternyata seluruh manusia hidup itu mengalami itu. Hanya saja ada yang cepat, ada yang lambat. Dan yang lambat-lambat itu tadi, kemungkinannya itu memaknai kaca benggala atau hadis yang saya ungkap tadi seperti panjenengan tadi. Ya itu yang pertama itu. Sehingganya tersesat kan, tersesat jalan. Itu. Jadi sebenarnya manusia hidup itu hanya mempunyai dua pencarian saja. Ya. Awalnya mencari apa yang dia butuhkan. Setelah apa yang dia butuhkan ini dia dapatkan, lah pencarian yang keduanya mencari tahu. Yang dia butuhkan yang sudah didapatkan itu sebenarnya apa sih? Untuk apa sih? Hanya dua pencarian saja. Namun pencarian pertama ini menjadi banyak pencarian karena meleset tadi itu tadi. Pencarian pertama kan tidak selesai. Muncul pencarian kedua, ketiga, keempat. Wah, semerawut pencarian. Dan semuanya nggak ada yang selesai. Nggak ada yang berhasil. Tuh. Jadi kesimpulannya, kalau hanya membutuhkan duniawi, kaca benggala itu sudah cukup, nggak butuh wahyu pancagaib. Hadis Nabi, riwayat Bukhari tadi nggak perlu. Hanya dengan hadis Nabi dari riwayat Imam Bukhari tadi, itu sudah lebih dari cukup. Nggak butuh wahyu pancagaib. Wahyu pancalaku nggak perlu. Kalau hanya isi dunia loh ya. Hanya saja kan tidak semua orang klik di situ kan. Itu hadis. Bagaimana dengan ayat-ayat yang sekitab itu? Itu baru kaca benggala. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang tidak terhitung jumlahnya itu? Pasti salah arah semua kan? Sebenarnya kalau hanya masalah utang, datang ke sini itu enggak perlu belajar wahyu pancagaib. Cukup dengan kaca benggala tadi. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu. Karena di dalam tubuhmu ada firman Tuhan yang dapat menjamin jiwa ragamu, lahir batinmu, dunia akhiratmu, hidup matimu. Itu aja udah bisa ngelunasin utang itu. Kalau cuma utang perkaranya, nggak perlu gembleng kayak gini, nah nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu, nggak pakai puasa lagi itu. Nggali rasanya sendiri kok pakai puasa begini. Nggak pakai ube rampe tumpeng ingkung, nggak perlu. Hanya seperti itu. Kalau mau dibahas lebih dalam lagi, umat muslim yang manapun, dimanapun umat muslim itu berada,
kalau sampai mengalami masalah hanya dengan hadis tadi. Sesungguhnya di dalam dada setiap manusia ada segumpal daging. Yang jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Kalau ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu tersebut hati. Hanya dengan itu masalah apapun bisa selesai.